memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau berikan hari yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Pagi hari ini Yesus kami berdoa. Hadirlah Tuhan dalam ruangan kami ini. Tutup bungkus ruangan kami ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau di tempat ini Bapa. Kau murnikan hati kami Tuhan Yesus. Supaya setiap pujian penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita. Seperti rusa merindukan air, begitu juga kita selama 1 minggu ini merindukan Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Mari naikkan sembahan. Tuhan Azra
Bawa rasa syukurmu kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Nya. Amin jemaatku. Amin jemaat Tuhan tempat ini. Mari bawa hati. Mari bawa suara. Kita rindukan Dia. Jemaat Tuhan, mari naikkan
kekuatan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kaya, tapi karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari bersyukur untuk semua kasih Tuhan kepada kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku
sadar Engkau selalu bersama kami. Ampuni kami kadangkala kami tidak sadar, karena kami terlalu fokus dengan masalah yang kami hadapi, sehingga kami lupa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu itu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu itu membawa kemenangan, memberikan kekuatan. Biarlah kebenaran ini kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Biar apa yang mereka sudah lakukan itu berkenan di hadapan Bapa, dan Bapa memberkati mereka. Pakai mereka lebih lagi di masa yang akan datang. Nah, saat ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, untuk kami diajar oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kami, mengubah cara kami berpikir, mengubah cara kami berperilaku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman kasih bersih. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan tentang si pembawakan dia misterius yang gak diketahui namanya. Hari ini saya akan kembali melanjutkan serial ini. Ya, si tanpa nama. Apa arti sebuah nama? Ya, ada satu yang menarik dari firman Tuhan. Ada satu menarik dari firman Tuhan. Ya, kalau saudara melihat ini gambar apa saudara? Tanya kenapa? Datanya ada wajah. Siapa? Mr. X. Sebutlah si Anu. Siapa si Anu? Itu tuh si Anu, ya kan? Saudara, percaya tidak percaya, kata si Anu ini ada di dalam Alkitab kita. Si Anu ini disebutkan di dalam Alkitab kita. Jadi bukan hanya si Anu ini dalam percakapan sehari-hari, tapi ada di dalam Alkitab. Dan saya menyebutnya, saya menambahkan dengan kata-kata ini, si Anu yang murah hati. Oke, kita akan langsung melihat di dalam Matius 6 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, dan kata-kata kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Kalau saudara nggak percaya, buka di Alkitab saudara, di Alkitab digital saudara. Jangan-jangan ini cuma tulisan saya aja di PPT. Coba betul nggak kata si Anu itu ada di Alkitab ini? Kata Bapak Elo benar Pak. Betul nggak Pak Eko? Ada nggak? Ada Pak. Matius 26 ayat 18. Ya, saya menemukan ini sesuatu yang menarik. Satu-satunya di dalam Alkitab kita yang begitu tebal muncul kata si Anu. Ini kan jadi apa ya? Oh, saya tuh suka cari yang aneh-aneh di dalam Alkitab untuk saya gali lebih dalam. Ada apa sih? Kenapa sih kok Tuhan bilang si Anu? Kenapa Tuhan nggak nyebut aja si Riko kek, si Rudi kek, atau si Gary gitu kan? Apakah Tuhan nggak kenal dengan orang ini? Kalau kita melihat kata-kata Tuhan Yesus dalam ayat 18 ini mendahului. Kalau saudara melihat dalam ayat 17, ya coba lihat sebentar di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, murid-muridnya tanya, karena waktu itu sudah menjelang Paskah. Ya saudara perlu pahami, ketika Alkitab berbicara Paskah, itu menunjuk kepada Paskah bangsa Yahudi, bukan Paskahnya orang Kristen. Ya, ketika Alkitab menyebutkan Paskah, itu menunjukkan Paskahnya orang Yahudi. Karena Paskah orang Yahudi itu berbeda dengan Paskah orang Kristen. Ya, yang diperingati berbeda. Paskah orang Yahudi memperingati orang Israel yang keluar dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa. Ya, itu yang diperingati oleh orang Yahudi dan mereka menyebutnya itu Paskah. Passover, Pesak. Ya, mereka dilepaskan.
Dari perbudakan dibawa keluar dari perbudakan untuk jadi bangsa yang merdeka. Pasca Kristen konsepnya sama, tapi berbeda dalam kebenarannya. Pasca Kristen itu merayakan pembebasan orang berdosa dari kuasa dosa melalui karya Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-17, sana dikatakan pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, ya datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Murid-muridnya ini tahu ini mau Paskah, kita mau bikin perayaan seperti mau Natal. Kita mau bikin Natal di mana? Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih percakapan itu berkata kita mau bikin Natal di mana? Gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Tuhan Yesus jawabnya begini, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya pesan guru bla 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 bla. Saudara kalau melihat kata-kata ini, kira-kira Tuhan Yesus kenal gak dengan si Anu? Kenal dong. Tuhan Yesus kenal, makanya dia berani kirim pesan dengan orang itu. Gak mungkin saya gak kenal sama orang, suruh Pak Rudi tolong pesan sama si Anu begini. Ya bingung. Dianya nggak nyambung dengan pesan yang disampaikan, apalagi di situ ada kata-kata ini pesan guru. Di sini menjelaskan kata-kata pesan guru ini menjelaskan bahwa hubungan si Anu dengan Yesus seperti murid dengan gurunya. Pasti si Anu ini ngerti ketika ada orang yang datang pesan guru mau bikin Paskah di rumah kamu, dia pasti nyambung, ya kan? Sama seperti saya misalnya nyuruh Pak Riko tolong sampaikan. Anggap aja sama Papa Geva, Pak Gembala mau bikin acara di rumah kamu. Papa Gevanya nyambung nggak? Nyambung karena dia tahu saya, ya kan? Demikian juga si Anu ini. Jadi dari kata-kata ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu kenal dengan si Anu. Kenal, punya hubungan gak cuma sekedar tahu, tapi kenal. Kalau kenal tahu namanya gak? Pasti tahu namanya. Nah yang menjadi masalah kok gak disebut namanya. Kenapa kok bilangnya si Anu? Kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik dari kisah ini, saudara, ya. Karena si Anu ini, kalau saudara melihat ayat-ayat selanjutnya, udah selesai di situ aja si Anu ini disebut. Tidak disebut lagi, tidak ada percakapan kelanjutan, tidak ada pembicaraan selanjutnya. Tuhan Yesus cuma bilang sama murid-muridnya pergi ke kota kepada si Anu. Tujuannya jelas si Anu. Sampaikan pesan ini, guru mau bikin perayaan Paskah di rumahmu. Udah, habis itu ayat yang ke 19-nya, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ayat 20, setelah hari malam, jadi ini posisinya siang, murid-muridnya masuk ke kota, ketemu si Anu, ngomong bla 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 bla. Mereka membantu si Anu mempersiapkan Paskah. Malamnya langsung dilakukan perjamuan Paskah. Apa yang menarik dari si Anu ini? Yang hanya sepintas dimunculkan. Saudara, kadangkala Tuhan itu, kadangkala Alkitab itu tidak terlalu fokus kepada pribadi seseorang. Ya, banyak kali di dalam Alkitab ada orang-orang tertentu yang namanya gak disebut. Seperti anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan, gak disebut namanya siapa. Ya, entah Kak Jeva, entah Kak Cio, gak disebut namanya siapa. Tapi POV-nya, point of view-nya yang menjadi fokus dalam Alkitab itu bukan personalitinya, bukan orang-orangnya, bukan pribadi-pribadinya, tapi apa yang mereka lakukan. Ya.
yang ingin Alkitab sajikan kepada kita sebagai pembacanya adalah perangnya, perilakunya. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa mengerti bahwa perilaku, gaya hidup, apa yang kita lakukan itu lebih penting daripada siapa saya. Bisa paham, saudara? Apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting dari siapa dirimu. Atau siapa dirimu itu ditentukan dengan apa yang kamu lakukan. Siapa dirimu ditentukan dengan peranmu di dalam dunia ini. Dan kebenaran ini tersaji begitu jelas di sini. Kita akan lihat bagaimana sisi anu itu, ya. Bagaimana sisi anu itu? Ya, saudara. Yang pertama, si anu ini peka. Si anu yang peka terhadap kebutuhan Tuhan. Tadi pesannya guru apa? Si anu tahu gurunya kirim pesan. Pesannya apa tadi? Ya. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Intinya Yesus mau pinjam rumahnya si anu. Mau merayakan Paskah di rumahnya si anu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, si anu ini peka terhadap kebutuhan Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan butuh tempat pada waktu itu untuk merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pada waktu itu ketika dia menjadi manusia, dia butuh tempat untuk dia merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Pesan ini diterima dan dilakukan oleh si anu. Apa buktinya? Buktinya ayat-ayat selanjutnya Paskah dilakukan di rumah si anu itu. Paskah dilaksanakan. Ada satu kepekaan terhadap kebutuhan Tuhan. Mungkin saudara bingung. Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan punya segalanya. Kok Tuhan punya kebutuhan? Yang punya kebutuhan ya kita dong, manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, kebutuhan Tuhan itu, ya, kita bisa mengetahui kebutuhan Tuhan itu melalui pekerjaannya. Melalui pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan di dunia ini kita bisa tahu itu kebutuhan Tuhan. Dan kebutuhan Tuhan juga bisa kita ketahui ketika kita melihat sesama kita. Ketika kita lihat sesama kita, kita tahu sesama kita lagi membutuhkan. Itulah kebutuhan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan meminta kita, itu sebetulnya satu kehormatan. Coba renungkan kata-kata ini. Ketika Tuhan meminta kita, itu adalah satu kehormatan. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan kan punya semuanya. Tapi kalau Tuhan minta dari kita, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kita tarik ke kehidupan manusia. Ketika Pak Prabowo bilang sama Pak Rudi Manurung, Pak Rudi, saya butuh satu mobil, bisa nggak mobil kamu saya pinjam? Kira-kira gimana? OTW, Pak. Yes, langsung gaspol. Padahal baru masuk order 800.000. Tegal misalnya, dibatalkan nggak tuh order? Batalin, Pak. Batalin langsung ke Pak Prabowo. Kenapa? Kalau dia tahu dia orang yang berkuasa di negeri ini, dia RI 1. Tapi kadang-kala kita ngerti untuk sesuatu yang di dunia, kita nggak ngerti sama yang lebih berkuasa dari Prabowo. Kita nggak ngerti sama kebutuhan Tuhan. Kita nggak peka. Kita belajar dari si Anu yang namanya nggak disebut, nggak tahu namanya siapa. Ya. Tapi nanti di bagian akhir kita bisa tahu. Di bagian akhir kita bisa tahu siapa si Anu. Ya saudara, kalau penasaran. Kalau penasaran kan gak jadi ngantuk gitu kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan meminta itu kehormatan buat kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, Tuhan bisa membuat batu-batu itu bernyanyi memuji Tuhan. Kalau kita sebagai ciptaannya gak mau menyanyi memuji Tuhan, Tuhan bisa bikin batu-batu itu bernyanyi. Kurang maha kuasa apa Tuhan? Tapi di tengah kemahakuasaannya dia, ketika dia meminta kita, pikirkan, bukankah itu satu kehormatan? Seperti cerita tadi, kenapa mobilnya Pak Rudi Manurung yang dipinjam? Kenapa nggak cari apa? Dan ketika
Kita minta orang yang berkuasa itu minta sama kita. Minta bayaran nggak baru kira-kira? Nggak apa-apa bro. Nggak dibayar. Gak akan minta, mulut kita keluh gak minta bayaran, ya kan? Kita dimintai tolong sama beliau aja udah senangnya minta aku, udah gila, udah pasang status pasti itu. Udah pasang status, mobil gua dipinjam presiden, bangga banget. Ya kan? Coba bayangkan kondisi seperti itu. Kita rela kehilangan uang dari tadi berapa? 800.000, tarikan yang luar biasa itu. Ya. Tapi ini dipinjam. Gak akan tanya, Pak, pinjamnya berapa hari? Enggak kan? Udah pakai aja, Pak, pakai. Ya kan? Tapi kadang-kala kita bikin gitu gak sama Tuhan? Kadang-kala kita bikin gitu gak sama Tuhan? Kadang-kala kita justru kebalikan. Si Anu ini, dia sadar, dia peka, gurunya perlu tempat untuk bikin Paskah. Tanpa babi bu, tanpa dia tanya, acaranya mau jam berapa? Berapa orang kira-kira yang mau datang? Apa yang perlu disiapin? Ruangan mana? Kamar yang mana yang mau dipakai? Kira-kira itu ribut nggak acaranya? Si Anu nggak tanya apa-apa. Apalagi si Anu nggak bilang begini, wajib kilo. Si Anu nggak bilang begitu. Tapi kadang-kala kita sama Tuhan kan bilang wajib kilo Tuhan. Saudara, mari kita sadar. Ketika Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, ketika Tuhan meminta kita untuk terlibat dalam pelayanan, bukankah itu satu kehormatan? Ingat, siapa diri kita? Seperti tadi, ya apa Pak Rudi kok Pak Prabowo pinjam, dapat nomornya juga dari mana kan begitu? Tapi dia bisa aja presiden, dia bisa lacak kok. Ya kan, dia bisa lacak. Saudara yang dikasih Tuhan, penguasa di dunia aja bisa lakukan gitu. Apalagi dia raja di atas segala raja. Tadi kita nyanyi, Tuhan, Engkaulah Tuhan, Tuhan berdaulat atas hidup. Ya. Tahu nggak saudara artinya ketika kita nyanyi Tuhan berdaulat atas hidup kita? Berkuasa. Kalau saudara disantil sama Tuhan, kelar hidupmu saudara. Berdaulat. Tapi kadang-kala kita merasa lebih berdaulat dari Tuhan. Kadang-kala kita merasa lebih penting dari urusan Tuhan. Kita belajar dari si Anu. Waktu merenungkan ini, gila ya. Namanya unik si Anu, gak muncul tiba-tiba disebut si Anu. Tapi perannya luar biasa. Dia ngerti banget kebutuhan Tuhan. Dia ngerti banget. Dan kebutuhan Tuhan itu ya lewat pekerjaan Tuhan, ya, lewat kebutuhan sesama kita. Coba Matius 25 ayat 40. Tolong bacakan Pak Riko, Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Iya, Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jelas sekali. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kau melakukannya untuk aku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala Tuhan menghadirkan diri lewat sesama kita, lewat orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang saudara anggap, itu mah posisinya di bawah saya. Mungkin dianggap aja kasarnya orang itu lebih miskin dari saudara, lebih bodoh dari saudara. Tapi kadangkala Tuhan menghadirkan dirinya lewat mereka. Ketika yang kita anggap miskin, yang kita anggap bodoh, perlu pertolongan. Apakah kita mau menolong dia? Ya, kadangkala kita kan berpikirnya terbalik. Seperti tadi, ketika Pak Prabowo pinjam mobilnya langsung cus. Tapi bagaimana ketika tetangganya baru menyuruh pinjam mobil, dia nggak mampu bayar, boro-boro mampu bayar, ngisi bensinnya aja nggak bisa. Mau ditolongin ya? Dipinjemin mana? Kadangkala manusia itu memilah ini
permintaan ini yang harus saya dulukan. Ini mah nanti dulu, ini mah kagak penting. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kadang-kala menghadirkan dirinya lewat orang-orang yang kita anggap gak penting. Jelas sekali Raja itu berkata, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Tuhan merepresentasikan dirinya, menghadirkan dirinya. Jadi kalau kita lakukan buat orang yang paling hina, sama seperti berbuat untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Wahyu 3:20 berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk makan bersama-sama dengan dia. Kadangkala ayat ini dipakai untuk panggilan pertobatan, tapi sebetulnya ayat ini punya makna yang begitu luas. Kadangkala yang mengetok pintu rumahmu bukan Tuhan Yesus, tapi tetanggamu pinjam beras. Tetanggamu minta numpang wifi di tempat saudara. Tuhan Yesus kadangkala menghadirkan dirinya lewat orang-orang di sekitar kita. Peka gak kita sama kebutuhan Tuhan? Itu masalahnya. Oke, selanjutnya saudara. Ya, yang kedua, si Anu ini murah hati. Si Anu yang murah hati tanpa syarat. Memang tidak disebut si Anu ini murah hati, enggak. Tapi dari apa yang dia lakukan, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, pergi ke kota, temui si Anu, sampaikan pesan ini. Selanjutnya kita melihat malam itu juga Tuhan Yesus bikin acara di rumah si Anu. Siapa yang mempersiapkan? Murid-muridnya dan si Anu sebagai tuan. Dia nggak tanya, dia nggak narik, oke, sewanya sekian ya, atau wanitiro, enggak. Dia persiapkan. Dan tentunya ini bukan hal yang simple. Bikin perayaan, bikin celebration. Minimal rumahnya harus bersih, betulnya. Minimal rumahnya harus bersih. Dia harus persiapkan. Dia harus mungkin masak, kasih tahu istrinya, "Ma, masak ya, ini guru mau datang, mau bikin Paskah di tempat kita begini. Ada begitu banyak hal yang harus dia korbankan. Ada begitu banyak hal yang harus dia berikan pada hari itu. Mungkin hari itu dia lagi sibuk punya urusan bisnis. Mungkin dia batalkan pertemuannya dengan kliennya karena gurunya mau bikin acara di rumahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, rumah ada hal yang sangat pribadi. Ya, rumah hal yang sangat pribadi. Tapi si Anu membuka rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya tanpa syarat apapun. Ya, Anu gak bilang, oke, 20 orang aja ya, jangan lebih. Ya. Dia diam, dia lakukan semuanya. Dia gak banyak omong, dia gak banyak protes, yang gak banyak tanya, dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Jadwal konser di rumah ini, aduh gak bisa, ada begini. Beda dengan si Anu, ya kan? Si Anu gak banyak omong. Si Anu ini bukan orang pengangguran. Dalam konteks orang Israel, ketika seseorang dikatakan punya rumah, itu standar ekonominya sudah tinggi. Beda dengan yang lalu saya sampaikan, yang lalu kita bahas. Seorang yang bawa kendi, dia pesuruh, dia pembantu, dia budak, dia gak punya apa-apa. Tapi si Anu ini standar ekonominya punya rumah di kota lagi. Ya kan Tuhan Yesus bilang pergi ke kota. Rumahnya di kota. Kira-kira kalau rumahnya di kota itu, dia orang yang standar ekonominya, strata sosial cukup tinggi. Tapi dia tetap lakukan bagiannya. Dia tahu kebutuhan Tuhan dan dia harus lakukan tanpa syarat apapun. Saudara, murah hati bukan hanya soal uang saja. Ya, murah hati itu juga bicara soal waktu, tenaga, pemikiran, bahkan hidup kita yang diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi murah hati bukan hanya berapa banyak yang saudara masukkan ke tempat ini. Nominal paling gede atau nominal paling kecil di dompetmu yang nanti saudara masukkan ke tempat ini.
Murah hati itu bukan hanya itu. Iya, itu juga salah satu, tapi ada hal-hal lain, waktu. Apakah kita berani memberikan waktu kita kepada Tuhan? Waktu yang terbaik kita. Kapan waktu yang terbaik kita? Waktu pagi. Ketika kita masih fresh, ketika kita belum lelah. Sudah belum? Kita investasikan waktu itu untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Pikiran, tenaga. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 7. Kita buka 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Dua Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya saya selalu katakan, saya tidak pernah tagih persembahan persepuluhan saudara. Saya tidak mau saudara memberi dengan paksaan, dengan hati sedih. Waduh, harusnya ini buat ganti handphone, tapi buat biarlah itu dengan kerelaan. Itu yang namanya murah hati. Tanpa tanya, tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan sama Tuhan. Tanpa hitung-hitungan. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan bilang oke, kita berhitung anakku. Gimana kita? Selesai. Kita tekor. Posisinya kita yang defisit, kita harus balikin sama Tuhan. Iya kan? Saya selalu katakan, coba udara yang kita hirup ada argonya, ada tagihannya. Berapa banyak sudah? Berapa banyak yang harus kita bayarkan? Tapi bukankah Tuhan berikan itu cuma-cuma buat kita? Waktu Covid kemarin baru berasa tuh orang oksigen itu mahal banget. Waktu langka, susah carinya. Kita tiap hari hirup oksigen, gak pernah bilang terima kasih sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari miliki hati yang murah hati tanpa syarat, memberi tanpa syarat. Selanjutnya saudara, karena si Anu ini peka terhadap kebutuhan Tuhan, bukan cuma peka tapi dia mau bertindak, bukan cuma omong doang, dia mau bertindak. Banyak sih di dunia ini udah gampang, dan gua yang tanggung ngomong doang, iya kan? Tapi actionnya not action talk only, hanya ngomong. Banyak di dunia, tapi Tuhan gak cari yang begitu. Tuhan cari orang yang gak banyak bicara seperti si Anu, tapi dia melakukan bagiannya, melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ya. Ketika Tuhan minta rumahnya, dia bisa lakukan itu, dia lakukan. Dia lakukan dengan baik. Karena dia lakukan itu, maka ini yang terjadi. Si Anu dipakai dalam rencana besarnya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, si Anu ikut berperan dalam sejarah keselamatan manusia. Karena acara yang digelar malam itu di rumah si Anu itu menentukan. Di situ Tuhan Yesus bicara terakhir kalinya tentang pengorbanan dirinya, tentang keselamatan yang dia kerjakan melalui dirinya dan hidupnya. Di meja makan rumah si Anu itu, ya, ketika Tuhan Yesus mengangkat roti, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ini adalah satu pemberitahuan terakhir. Karena setelah itu terjadi apa yang dia katakan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa sadar si Anu berperan di peristiwa yang besar dalam sejarah umat manusia. Ya, kisahnya dicatat dalam Injil, walaupun namanya tidak disebut. Bagaimana dengan kisah hidup kita? Apakah kisah hidup kita dikenang orang walaupun nama kita tidak disebut? Atau kisah hidup kita dicemooh orang? Si Anu ini namanya nggak disebut, tapi kisahnya dikenal sampai hari ini. Buktinya hari ini saya khotbahkan hari ini. Saudara mendengar si Anu, ya, namanya tidak terhapuskan, kisahnya tidak terhapuskan sepanjang sejarah peradaban manusia. Ya, tanpa disadari rumahnya jadi tempat perjamuan terakhir.
Kalau saudara ke Israel sana, masih ada rumahnya si Anu sampai hari ini. Rumah di mana Tuhan Yesus adakan perjamuan terakhir di situ, masih ada. Rumah opung kita aja udah nggak ada di kampung, udah entah jadi apa, ya kan? Ini rumahnya si Anu, udah ribuan tahun, 2000 tahun lebih masih ada dan dikunjungi orang sampai hari ini. Itu diceritakan berulang-ulang. Bayangkan, dari kerelaannya, dari kemurahan hatinya, berdampak besar buat hidupnya. Hidupnya jadi berkat. Jadi berkat lintas generasi, bukan hanya pada waktu itu loh saudara dia jadi berkat, tapi hidupnya jadi berkat lintas generasi. Rindukah kita seperti si Anu? Hidup kita jadi berkat lintas generasi, bukan hanya pada saat kita hidup, bahkan pada saat kita sudah tidak ada lagi di dunia kita, di dunia ini. Adakah kisah hidup kita diceritakan orang-orang? Atau justru yang diceritakan kejelekan kita? Wassalam dan kalau begitu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini adalah nasihat dari Rasul Petrus. Rasul Petrus yang pastinya ngerti akan kejadian di rumah si Anu ini. Dia menasihat, layanilah seorang yang baik dengan murah hati, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dia berlain-lainan, ya. Kalau nggak bisa main keyboard, jangan paksakan dia main keyboard, nanti ambil semua saudara. Iya kan? Kalau mau main keyboard, dia berlatih dulu. Ya, berlatih dulu. Itu pun lewat tahapan-tahapan. Nggak langsung kalau main keyboard langsung jadi profesional. Ya harus berlatih terus. Berlatih itu adalah menginvestasikan waktu kita. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika si Anu beri rumahnya dalam ketaatan, maka hidupnya dikenal, kisah hidupnya dikenal. Ya. Namanya sampai hari ini gak ada yang tahu. Coba berapa buku, baca buku sejarah, buku tafsir, si Anu ini siapa? Tidak ada. Sengaja disembunyikan, tapi perannya besar. Karena sekali lagi, hidup ini bukan tentang siapa saya, tapi hidup ini tentang apa yang saya lakukan. Saudara, yang terakhir, siapakah si Anu? Si Anu itu saudara dan saya. Kenapa tidak ditulis namanya? Ya. Kenapa namanya tidak disebutkan? Ya, supaya sekarang kita bisa menggantikannya. Sepertinya si Anu ini titik-titik di situ. Bisa saudara isi dengan namamu di situ. Ya. Diisi dengan isi si Anu di kisah ini dengan nama kita masing-masing, saudara. Ya, supaya kita bisa menyadari dan kita berkata, itu bisa saya loh. Saya bisa seperti si Anu. Saya bisa seperti si Anu. Dan di dalam sastra Alkitab, hal-hal seperti ini dituliskan si Anu, tidak disebutkan oleh penulis Injil Matius si A, si B, si C, enggak. Si Anu atau anonim titik-titik-titik nonim. Tujuannya supaya setiap kita yang membaca bisa berkata, itu saya mau seperti itu. Ya. Dan saudara, si Anu tadi dikatakan dia kasih rumahnya. Di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Bait itu rumah. Bukankah tubuhmu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, tubuh kita bait Allah dan Tuhan mau pakai tubuh kita, mau pakai rumah kita. Siap nggak kita untuk rumahnya ketika Tuhan membutuhkan? Dengan tubuh ini, bersyukurlah tubuh saudara lengkap. Saya yang agak kurang lengkap aja masih mau kok dipakai Tuhan. Kenapa saya katakan saya kurang lengkap? Saudara tahu mata kiri saya nggak berfungsi. Tapi saya nggak berfungsi. Saya nggak berfungsi. Apakah ada di antara saudara yang pernah mendengar saya ngeluh? Aduh, kok melayani kok mata saya malah begini. Saudara masih lengkap semuanya. Sangat naif kalau kita tidak menggunakan
kalau kita tidak memberikan rumah yang kita punya, tubuh ini adalah untuk dipakai Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita merenungkan, ya mari tanyakan sama diri sendiri, apakah saya memiliki kepekaan tentang kebutuhan Tuhan? Ada begitu banyak kebutuhan Tuhan. Tuhan butuh orang-orang. Tuhan butuh lebih banyak orang untuk diselamatkan. Apakah kita tinggal diam ketika melihat orang terus-menerus jatuh dalam dosa? Ketika melihat orang tidak mempunyai arah hidup yang benar? Apakah kita cuek ketika melihat orang gak pernah ke gereja, gak ngerti tentang keselamatannya? Apakah kita tinggal diam? Orang yang peka akan kebutuhan Tuhan, dia akan datangi orang itu. Mulutnya tidak akan bisa dia biarkan ceritakan kebaikan Tuhan. Ketika melihat teman atau orang yang sedang depresi, yang sedang susah, apakah kita hanya berkata, ya urusan lu salah lu sendiri? Atau kita melihat, ini kebutuhan Tuhan, saya harus selamatkan orang, saya harus tolong orang. Punya kepekaan begitu nggak, saudara? Ya, punya kepekaan seperti itu nggak? Dan selanjutnya, apakah kita bermurah hati tanpa syarat? Saya bersyukur beberapa event besar kita lakukan, dan saya bersyukur, berterima kasih partisipasi jemaat bukan cuma 2 jempol, 4 jempol, karena saya punya 4 jempol, jempol kiri, jempol kanan, kaki kiri, semuanya 4 kan. Jadi kalau saya bikin di WA jempol, saya nggak akan pernah kasih jempol lebih dari 4. Kenapa? Jempol saya cuma 4. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tapi mari kita next level, bukan cuma murah hati, tapi murah hati yang tanpa syarat, murah hati yang tanpa hitung-hitungan. Kadang-kala kita memberi, tapi seperti kita beli. Memberi itu tidak sama dengan membeli. R sama L itu menghasilkan pengertian yang berbeda. Ketika saudara memberi, tidak menerima apa-apa, nggak masalah karena memberi, ya kan? Tapi kalau saudara membeli, saudara beli kopi, kasih uang dapat Kopi. Saudara memberi atau membeli? Memberi. Memberi. Jangan salah konsep. Kita memberi. Karena apa kita memberi? Karena kita sudah diberi, betul? Kita sudah diberi kesehatan, diberi penghasilan, walaupun nggak banyak, walaupun beberapa orang masih kurang, Pak, penghasilan saya. Kapan cukupnya? Ya, kapan cukupnya? Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Cukup itu bicara masalah hati kita. Cukup itu bukan bicara masalah nominalnya. Hati kita, seberapa hati kita bisa ngerti cukup. Bagi beberapa orang, minum segini sudah cukup. Udah cukup. Tambah. Masih haus tambah ada. Nah itu tinggal aku Bapak Ini sediain. Tapi buat orang lain, nggak cukup. Udah mau penuh nih, udah diisi penuh sama berkat Tuhan segini, nggak cukup. Ganti gelas. Ganti gelas yang gede. Udah mau penuh lagi, berkat Tuhan ngalir terus, ganti dari bagi sudah. Kurang Tuhan, kurang. Ambil lagi galon. Galon udah mau penuh. Bentar Tuhan, bentar, ganti. Bawa tandor. Kapan cukupnya, saudara? Cukup itu bukan bicara masalah jumlah, tapi masalah hati yang bisa bersyukur. Sekali lagi, konsepnya murah hati itu memberi, bukan membeli. Kadang-kala kita bermurah hati tapi konsepnya membeli. Iya. Kenapa kemarin saudara berani bayar retret? Akan ada yang saudara terima, betul nggak? Betul. Kita fair-fairan aja. 300.000 satu orang, mahal apa murah? Murah. Ya. Kalau ada yang masih nawar, urusan sama Tuhan. Iya. Murah. Saudara membeli apa memberi? Waktu retret itu. Memberi apa membeli? Membeli. Kenapa? Karena Saudara kita dapat penginapan di sana, dapat makan. Tapi sisa-sisa tuh makanan. Aduh, punya. Ya.
Saudara terima, itu namanya membeli, belum memberi. Memberi adalah saudara memberikan, ada yang berkurang dari dirimu, tapi nggak ada feedbacknya, nggak ada rewardnya, nggak ada cashbacknya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang murah hati itu memberi tanpa syarat, tanpa ngitung. Gua udah keluar segini, dapatnya apa? Saya udah kasih perpuluhan sama Tuhan, saya dapatnya apa? Ketika otak kita masih berpikir dapatnya apa, saudara belum tanpa syarat. Saudara masih minta syarat sama Tuhan. Ya Tuhan it's okay, gak masalah. Tuhan bilang ayo kita berhitung. Buat Tuhan terlalu gampang kalau kita mau hitung-hitungan. Iya kan? Terlalu gampang Tuhan kalau kita mau hitung-hitungan. Istilahnya Tuhan, lu jual gua beli. Iya kan? Mau lu apa? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau sadar bahwa murah hati itu memberi tanpa syarat. Banyak orang yang memberi tapi mengungkit, nolong orang, ngungkit, udah gini, gua udah gini. Saudara perhatikan, bukan hanya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hubungan sehari-hari. Ketika kita memberi, menolong orang, kita menolong yang benar. Menolong yang benar itu gimana? Ya jangan ngarepin apa-apa dari dia. Kadang-kadang kan dalam keseharian ada orang yang, gua udah tolongin dia loh, gak ada terima kasihnya sama kita. Sering kan ngomong gitu kan? Sering ada ucapan-ucapan begitu kan? Itu udah pakai syarat, syaratnya berterima kasih. Belum levelnya seperti ini, belum levelnya si Anu. Ya, mari kita memantaskan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa pantas. Kadang kalau orang Kristen, ya, saya ahli waris kerajaan surga, saya akan ke surga. Pertanyaannya, lu udah pantas belum tinggal di surga? Lu udah pantas belum kalau masih emosian di surga? Jangan sampai tuh di surga lu gak betah, lu gak bisa emosi di sana. Gimana? Pindah deh ke neraka. Ya kan turun ke dunia lagi gak bisa. Terus saudara yang dikasih Tuhan, yuk mari kita mau memantaskan diri. Ya. Yang terakhir saudara, apakah kita mau berperan dalam rencananya? Kalau kita gak terkenal. Kadang kalau masuk dalam rencana Tuhan itu jadi gak terkenal saudara. Ya. Jadi kalau saudara yang melayani di sini mau terkenal, salah alamat. Kalau mau terkenal jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR korupsi aja terkenal loh saudara. Gak usah melakukan yang baik deh jadi anggota DPR, jadi pejabat. Saudara cukup korupsi aja loh terkenal. Kenapa? Iklannya semua diberitakan, semua media-media sosial, semua media-media mainstream, Antv, RCTI semua diberitakan. Oh si ini RFH misalnya, korupsi sekian miliar gitu, udah terkenal di mana-mana. Ya kalau mau terkenal tempatnya bukan di gereja. Di gereja itu tempatnya berperan. Ya, bukan terkenal tapi berperan. Karena Tuhan lebih menyukai peran kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah si Anu ini menginspirasi kita untuk kita lebih memantaskan diri hidup dengan Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Dari presiden musik kembali ke tempatnya. Jadi siapa si Anu saudara? Saya. Bilang saya. Siapa si Anu? Saya. Bagaimana si Anu? Peka terhadap kebutuhan Tuhan. Bagaimana si Anu? Murah hati tanpa syarat. Bagaimana si Anu? Masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Sama-sama berdiri. Melayani lebih suka. Ooh.
kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari si Anu. Sampai hari ini tidak diketahui namanya, tapi perannya begitu luar biasa. Keteladanannya perlu kami contoh, untuk kami boleh peka terhadap kebutuhan Tuhan. Kebutuhan Tuhan yang dinampakkan melalui pekerjaan Tuhan, perlu biaya, perlu dana. Kebutuhan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi jawaban buat kebutuhan Tuhan, dengan memberi tanpa syarat, tanpa berhitung, tanpa mengharapkan balasan. Karena sejatinya Tuhan yang lebih dulu memberkati kami, Tuhan yang lebih dulu menolong, mengasihi kami begitu rupa. Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kami belajar membalas kasih Tuhan melalui tindakan kami kepada sesama, melalui kontribusi kami dalam pekerjaan. Terima kasih buat kebenaran ini. Kami semua yang ada di ruangan ini, kami mau jadi seperti si Anu. Kami mau cerita tentang hidup kami diceritakan oleh keturunan kami. Kami mau kisah hidup kami memberkati banyak orang. Bahkan ketika kami sudah tidak ada lagi di dunia ini, biar kisah hidup kami terus diceritakan dan terus memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau yang memampukan kami menjalani hari-hari kami. Nah, kami tahu tantangan di depan makin berat, tapi kami tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kau Immanuel menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta kami. Kami bersyukur untuk firman-Nya hari ini. Biarlah firman-Nya menjadi rema di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih lagi bisa mengasihi sesama kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, Tuhan yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu Bapa, hingga sehat dan panjang umur yang Kau berikan hingga saat ini Bapa. Mungkin jika ada dari kami yang kurang sehat Tuhan, maka sembuhkanlah Bapa di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin ini ada sedikit persembahan yang kami berikan Bapa, baik banyak dan sedikitnya terimalah Bapa, selainnya persembahan ini untuk di surga nanti Bapa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Putra Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu hadir. Bahkan pada saat kami terpuruk, pada saat kami lemah, pada saat kami ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kami, tapi Tuhan selalu ada mendampingi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya, sampai kami semua siap menyambut Tuhan datang kedua kali. Kami berdoa untuk perpanjangan sewa tempat ruko ini bulan depan. Tuhan tolong Ibu Levina supaya dia boleh memberikan kelonggaran, keleluasaan kepada kami, memberikan harga yang pantas yang bisa kami jangkau. Berdoa supaya kekurangan dana yang tersedia kami bisa tutupi bersama-sama, karena ini adalah rumah kami bersama. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan umat Tuhan, Tuhan yang menolong kami semua. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Satu hal, pegang hati para pemimpin kami, ubah hati mereka untuk mereka melakukan yang benar, yang adil, yang bermanfaat bagi rakyat. Setiap tindakan-tindakan korupsi, Tuhan sendiri yang bisa membatalkan, menggagalkan setiap rancangan-rancangan jahat. Biarlah
orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, hati dan hidupnya dipegang oleh Tuhan, membawa bangsa ini kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa berikan kesehatan buat para pemimpin bangsa kami, dari Pak Presiden, Pak Gubernur, sampai seluruh menteri, anggota DPR, MPR, TNI Polri, berjaga-jaga buat bangsa ini. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka, memberkati mereka sesuai dengan apa yang mereka sudah kontribusikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mari Tuhan menjamah, memulihkan, hingga mereka boleh kembali beraktivitas, boleh bersama-sama beribadah kembali dengan kami. Terima kasih Bapak. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan tolong biarlah mereka diberikan ketekunan, semangat belajar yang tinggi. Mereka belajar bukan semata-mata untuk mengejar nilai yang baik, tapi mereka belajar untuk menangkap, memahami semua ilmu pengetahuan yang akan menjadi bekal mereka untuk hidup di masa yang akan datang, akan memperlengkapi mereka untuk mereka menjadi pribadi yang sukses. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk para guru supaya mereka diberikan kekuatan, mereka dibukakan pintu berkat, sehingga apa yang mereka lakukan mereka boleh diberkati kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja ini, kiri kanan, orang-orang yang tiap minggu berinteraksi dengan kami, baik di warung, jaga parkir, keamanan. Biarlah melalui kami mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Melalui kami mereka boleh dibawa untuk mengenal Juru Selamat sejati. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mengarahkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Kasih karunia rahmat dari Bapa di surga, di dalam kasih pengorbanan karya Kristus di atas kayu salib, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani. Diberkatilah apapun yang dikerjakan tanganmu, diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah engkau yang sekolah, supaya semuanya itu membawa engkau menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati engkau secara rohani, imanmu makin berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah, pengharapanmu makin teguh di dalam Kristus, dan kasihmu makin nyata kepada setiap orang. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada bersama-sama dengan Dia. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin.
Waktu itu selesai. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan